Oke, kita lanjut lagi ya. Part 2, pengalaman mistis, pengalaman gaib yang gue alamin di pabrik sepatu Sukabumi. eh kita sambung lagi yang kemarin. Kemarin kan gue sampai ceritanya itu waktu gue di kamar mandi ya, yang gue di apa sama kayak genderuwo gitulah. Nah, setelah kejadian dari situ itu emang banyak ya, kalau di tempat gua tuh di gedung C itu banyak banget, tapi seringnya tuh kesurupan di daerah grup 1, 2 itu sering banget gitu loh. Kalau grupnya gua jarang, alhamdulillah jarang ya di grupnya gua tuh. Terus sekali waktu ada juga gua dengar dari teman gua katanya kemarinan itu ada anak baru dia lagi haid, lagi mens. Dia izin katanya ke kamar mandi yang belakang, sedangkan kamar mandi belakang itu kosong, jarang banget yang mau ke sana. Nah, dia itu ke belakang, lama katanya. Dia tuh dicariin lah sama pengawasnya, sama temennya juga, berdua nyariin dia, dicariin sana sini nggak ada. Pas dia ke kamar mandi, mereka ngeliat nih anak baru, tahu nggak lagi ngapain? Itu softtek yang lagi penuh darahnya itu ya, dia tuh, namanya kamar mandi gitu kan suka agak tinggi ya, kalau dari lantai kan kita harus naik sedikit kan. Dia lagi duduk di pintunya, di pintu WC, dia lagi duduk sambil ngisepin begitu, sambil ngisepin darah kayak begitu. Sampai yang pengawasnya sama temennya itu, astagfirullahalazim katanya, pada bilang gitu kan. Pada kaget ngeliat tuh anak tuh kayak gimana tau. Dan tuh anak cuma ngeliatin begitu doang, terus ngelanjutin lagi. Nah, habis dari situ nggak ada yang berani kan narik dia sampai dia beres. Akhirnya dia pingsan, dibawa pulang lah ke kos-kosannya, karena dia rumahnya agak jauh, nggak dekat pabrik, jadi dia ngekos di tempat kosan. Kata teman gue nih yang satu grup sama gue, kan satu kosan sama dia, itu anak sakit panas katanya. Panas tuh pulang-pulang, pokoknya ke kosan itu dia panas, langsung panas kayak apaan tahu. Sekitar jam 11 setengah 12 malam meninggal dong, anaknya meninggal gitu. Itu juga kejadiannya. Terus kalau soal kayak yang jatuh dari motor, yang tabrakan mati di tempat ya, deket ya, pokoknya sepanjang jalan pabrik itu kan kalau pulang suka rame ya, kayak gimana berangkat juga rame kan, penuh. Itu pasti ada aja kecelakaan yang keluarin darah sedikit kayak atau banyak sampai meninggal tuh banyak banget. Itu tiap bulan bisa berapa banyak yang meninggal tuh, banyak lah gitu. Nah, sekarang ini gua mau masuk ke cerita dimana banyak kejadian kesurupan massal di pabrik ini, dimana itu lebih lah, nggak tahu lah berapa banyak, pokoknya kayaknya mungkin 1/4 pabrik kali ya, 1/4 gedungnya gua itu pada kesurupan. Bahkan sampai kita pulang pun itu masih ada pada jatuh pingsan kesurupan gitu loh anak-anak tuh. Nah, jadi cerita awalnya tuh kan biasa ya, kalau gue namanya pengawas kan ngontrol teman-teman ya kan, keliling gitu kan ngeliatin kerjaan anak-anak. Nah, pas gue lagi di bagian geji, jadi sebelum dipapas tuh kulit sepatu adalah diukur dulu gimana. Gue lihat lah ke arah kamar mandi, gue lihat ada satu anak perempuan lagi jalan mau ke kamar mandi pakai kerudung. Tahu-tahu gue cuma astagfirullah, banyak amat kata gue gitu kan, banyak amat nih kata gue tuh, karena di penglihatan gue itu banyak yang pingsan gitu loh. Dan gue langsung ke teman-teman gue tuh, istighfar, pokoknya baca, jangan ada yang kosong pikirannya, pokoknya doa, baca surat-surat pendek, pokoknya istighfar, pokoknya zikir, jangan kosong pikirannya ya.
kenapa teh, semua kan pada panik dong ya kan, kenapa teh, pokoknya gue bilang pokoknya baca, jangan ada yang kosong pokoknya pikirannya, gue bilang gitu. Udah tuh gue ingetin terus dari depan sampai ke belakang deh gitu ya temen-temen gue tuh. Nggak lama habis gue kasih tahu gitu di kamar mandi, wah ngejerit 1, 2, 3 di kamar mandi pada ngegeletak. Dah tuh ya, nggak lama lagi di grup sebelah gue, di grup 7, gue kan grup 6, di grup 7 pingsan berapa orang. Yang nolas, yang tolasting itu tangannya kejepit sampai hampir buntung, tahu nggak? Kan namanya capitannya begini kan, capitannya buat narik narik kain kan begitu kan, cerep dijepit gitu kan, ditarik. Itu hampir kena, udah kena sih tapi hampir buntung tuh anak tuh. Udah kan karena kagetnya kayak gimana. Mulai dari situ pada teriak-teriak. Itu kejadiannya jam setengah 10 pagi. Teriak kayak pantau di sana sini, pokoknya jadi kacau itu. Teman-teman gue udah ketakutan, teteh ada apa, pokoknya baca, jangan ada yang kosong. Pokoknya gue nggak tenang, gue mondar mandir jagain kayak teman-teman gue kayak pantau. Nah, grupnya gue itu kan bentuknya letter L begitu kan. Nah, di dalam letter L ini tuh yang ngejahit kain sepatu gitu kan. Gue lihat sendiri pakai mata kepala gue, itu yang ngejahit cuman beda 1 orang. Jadi gua diri di sini, yang ngejahit duduk, yang ngeduduk nih di sini ngejahit duduk, sama satu lagi sebelahnya. Dia awalnya batuk. Batuk gitu kan. Batuk. Tahu-tahu itu dari mulutnya loncat kayak apa ya, gundu yang gede gitu ya, gundu yang segede gini gitu kan, apa bola bekel kayak begitulah pokoknya keluar, tapi itu merah darah kayak pantau, loncat. Gua lihat dengan mata kepala gua sendiri. Tahu-tahu abis itu dia muntah darah. Mungkin kalau menurut kedokteran itu kayak amandel kali ya, kayak amandelnya lepas gitu loh. Dia batuk loncat, itu keluar loncat, kita semua pada lihat gitu loh, dicariin apa itu yang loncat gitu kan, kita cari ke bawah kan, nggak ada loh, nggak ada, itu yang loncat tuh nggak ada sama sekali. Udah lagi ngurusin yang ini, yang batuk ini lagi kita urusin, yang abis muntah darah ini lagi muntah darah ini urusin. Sebelah yang muntah darah itu tangan ininya nih tangan ininya nih dijahit dong sama dia sendiri. Dia jahit itu sampai gue kan ada di belakangnya kan. Kata gue tuh, kamu apa-apaan? Gue tepak bahunya, dia baru sadar. Astagfirullah. Muncrat darah di mana-mana. Di grup 7 tangan hampir buntung. Di tempat jahit itu keluar darah, terus itu muncrat lagi ya gara-gara kejahit kan, namanya kejahit loh, namanya upper gitu kan, keras gitu kan kulitnya, kulit sepatu kan keras banget kan. Udah di grup 1 temen gua tangannya buntung segini, tangannya kena kepres mesin segini buntung gitu kan. Pokoknya itu banyak kejadian tumpah darah banget saat itu tuh, kejadian itu banyak banget darah di mana-mana pada berceceran. Akhirnya karena rusuh, karena kisruh gitu kan, kisruh kayak apaan tahu, akhirnya kita dikeluarin dari gedung, semuanya dikeluarin dari gedung. Alhamdulillah grup gua aman ya, nggak ada apa-apa ya, alhamdulillahnya. Udah tuh kita dikeluarin, nggak boleh masuk gedung dulu kayak apaan tahu, dari jam 10 itu sampai jam 1 kurang seperempat. Jam 1 kurang seperempat itu kita, jam 1 kurang seperempat, kurang 10 kita disuruh lagi masuk gedung. Pas gue mau masuk pintu gedung, gue tahan teman-teman gue, jangan masuk dulu, belum bersih, belum beres ini, kata gue gitu kan. Tapi kan dipaksa sama yang lain-lain suruh masuk. Akhirnya gue masuk duluan, kalian di luar dulu deh, pokoknya gue dulu deh yang masuk, kata gue gitu kan. Udah pas di dalam, di grupnya gue doa dulu, pokoknya di dalam gue doa dulu biar teman-teman gue nggak kenapa-napa. Ada satu namanya Mister Yang datang.
dia bagian contoh ya, bikin contoh model sepatu yang mau diproduksi gitu. Nah, gue bilang sama Mister Yang, Mister, jangan dulu masukin, kata gue, karena kan pakai bahasa Inggris ya, jangan masuk dulu, ini belum bersih, ini masih banyak. Terus kata Mister Yang, kata siapa kamu, ini belum bersih, ini udah bersih, udah dibersihin sama inilah, sama paranormal yang dari kita, dari Cina, kata gitu ya. Enggak, ini belum bersih, kata gua. Misal lihat ya, abis ini ya ada ada 3 yang bakal pingsan lagi. Baru gua bilang gitu di depan mata kepala kita, jebret 1 2 3 langsung pingsan. Mister yang langsung, wah, kamu bisa ya, kamu ngerti ya. Iya, saya ngerti, saya tahu, pokoknya jangan masuk dulu, ini belum bersih, belum beres, ini masih banyak, kata gua gitu kan. Keluarin dulu, pokoknya anak-anak tuh keluarin dulu. Udah tuh, akhirnya karena udah masuk ya, namanya anak-anak kan udah pada masuk, gimana, ada yang udah mulai nyalahin mesin lagi, ada yang mulai kerja lagi. Kata gua tuh, jangan dulu nyalain mesin, jangan, grup kita mah jangan dulu, pokoknya tahan dulu, kata gua gitu kan. Gua tahanin pokoknya gimana. Baru sekitar 15 menit kali ya kita masuk di dalam, itu kejadian lagi, pada teriak-teriak lagi, pada kayak apaan tahu lagi ya, gimana. Akhirnya karena kita dikeluarin tadi di belakang kan panas, akhirnya kita keluarin lagi ke depan gedung yang kamar mandi yang tadi gue bilang, kamar mandi yang gue digangguin lah, sering digangguin di situ gitu kan ya. Kita pada duduk di situ, di luar situ, dikeluarin lagi. Kata gue tuh, heran deh, ini tuh pabrik bukannya dipulangin aja udah tahu kayak gini, kata gue gitu nih, keadaan kayak begini udah banyak yang, maksudnya pada lari ke rumah sakit kan, emang kita ada klinik di situ. Terus udah gitu, akhirnya jam setengah 3 itu kita boleh pulang. Kita cek log dong, cek log, harus pulang jam berapanya. Udah di situ kita lagi cek log, anak-anak ada yang pingsan lagi, ada yang teriak-teriak lagi kayak apaan tahu gitu kan. Ngantri mau keluar pabrik kan, kita ngantri karena kan pas harus diperiksa, badan kita kan diperiksa gitu kan, gimana. Itu jauh loh dari gedung C, jauh banget gitu kan, ada berapa ratus meter, 200 meteran mah ada gitu loh jauhnya. Pingsan lagi anak-anak tuh, pada pingsan lagi, pada teriak-teriak lagi kayak apaan tahu. Kataku, ya Allah, ampun, bener-beneran deh, kataku tuh, ini ada apa sebenarnya, ada kejadian apa, kok bisa sampai parah kayak gini gitu kan. Udah tuh akhirnya kita pulang. Besoknya masuk dong kerja seperti biasa. Enggak ada libur. Namanya pabrik itu enggak ada ya, libur-liburan, masuk lagi kita seperti biasa. Masuk di situ, gue nanya, kenapa ya kemarin kok bisa ada kejadian kayak gitu parah, kata gue gitu kan. Itu teh, kata teman gue tuh, katanya kemarin kan ini kita di sebelah kan lagi ini teh, di sebelah gedung C kan kita lagi mau bangun gedung D, gedung E sama F gitu kan, DEF lagi mau bikin, tanahnya lagi diratain gitu kan. Nah katanya tuh kemarin itu deko tuh 2 rusak, 2 deko meledak, gara-garanya mau mindahin batu sama pohon, katanya gitu. Pohonnya nggak pindah, batunya nggak pindah, dekonya yang rusak, katanya gitu kan. Nah gara-gara itu teh katanya sih udah dikasih sesajen, udah dikasih apa, tapi ya kata gua tuh, ya dikasih sesajennya kagak nyambung, kata gua tuh, orang mintanya apa dikasihnya apa, ya puguh, ya jelas lah pada nggak mau, kadang nggak nerima, kata gua gitu kan. Udah terus udah gitu ada teman gua nanya ke gua, teh kira-kira ada kejadian lagi nggak nih, katanya gitu kan, dia ke depan ada lagi nggak teh kejadian kayak gini lagi. Takut teh jadinya kerja di sini, jadi takut, katanya banyak kejadian, udah hari-hari biasa banyak yang kesurupan, banyak yang teriak, ini kemarin pakai masal kayak apaan tahu, katanya gitu kan. Terus gue cuma diam sebentar, gue bilang
minggu depan 7 orang hilang, kata gue gitu. Minggu depan 7 orang hilang, tapi bukan dari sini, dari sebelah, dari yang kerja di sebelah, yang kuli bangunan. 7 orang hilang, kata gue tuh, minggu depan. Ya mudah-mudahan sih gue salah ya, kan gue selalu bilangnya begitu ya kalau gue ya. Ya teman-teman gue yang kenal lama gue mah gue tau lah, gue selalu bilang semoga gue salah gitu kan, apalagi yang nggak baik gitu, selalu gue bilangnya semoga gue salah, mudah-mudahan salah ya, nggak kejadian, kata gue gitu. Jangan atuh teh, kasihan, amit-amit atuh, jangan ada apa-apa, kata anak-anak gitu kan. Ya gue juga maunya kayak begitu, jangan ada apa-apa, kata gue. Tapi kan ya mana gue tahu lah, kata gue tuh. Udah nih, kita itu gua itu kan kejadiannya sekitar hari apa tuh, hari Senin apa hari Selasa itu kejadian kesurupan massal gitu kan. Gua ngomong ya antara besoknya gua ngomong Jumat depan, hari Sabtunya itu gua dapet kabar lagi dari temen gua. Teteh bener lo teh, katanya gitu kan ya. Kenapa? Si teteh mau kan minggu lalu teteh bilang ada 7 orang hilang kan. Bener teteh, itu kuli bangunan 7 orang hilang, nggak ketemu katanya. Sampai akhirnya orang yang di sini tuh pada manggil kiai yang bisa di sini, katanya gitu kan. Ada gitu, manggil kiai di sini. Tapi kayak kiainya juga nggak bisa, katanya gitu kan. Terus 7 orang hilang, belum ketemu. Belum ketemu, katanya gitu. Loh, kata gue, udah tuh, itu kan pagi ya, sekitar ya kita kan jam 7:30 start kerja, yaitu sekitar jam 8-an lah. Nah jam 9:30 itu gue mau ke HRD. Jarak dari tempat gue itu ke HRD sekitar 100 meteran lah, 100 meteran lebih lah, sekitar segitu. Nah gue lagi enak-enak jalan sendirian mau ke sana. Ya gue nggak tahu sih, kalau orang ngelihat gue mungkin gue ngelamun atau gimana, atau gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas tau gue lagi anak-anak jalan, gue kayak ada di satu tempat itu kayak malam, suasananya malam, dan itu tuh ada api unggun gede di tengah-tengah, ada api unggun gede di depan gue. Dan di seberang api unggun itu, di seberang gue itu gue lihat berbagai macam makhluk ada di situ loh. Yang namanya taring, yang namanya botak, kupingnya lancip panjang, perutnya gendut kayak apa tahu gitu ya. Ada yang pokoknya gue nggak tahu deh gitu ya. Pokoknya udah macam-macam deh bentuknya di situ. Nah di depan mereka, jadinya antara api unggun depan gua nih sama makhluk-makhluk itu, di antara kita itu ada 7 orang ini, 7 orang laki ini, mereka lagi pada diikat. Istilahnya mungkin kayak mau dimakan apa gimana lah ya sama mereka, sama makhluk-makhluk itu ya. Itu makhluk-makhluk tuh cuman yo 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 yo, yang itu yang gue dengar gitu ya. Tahu-tahu ada satu makhluk di barisan kedua itu ngeliatin ke gue, melototin ke gue. So gue langsung mikir, waduh, gue ketahuan nih gitu kan. Udah, gue buru-buru istilahnya kayak balik ke badan gue, yang mundur gitu kan, ya nggak tau lah gimana caranya, gue juga nggak ngerti gitu kan. Pas gue bawa sadar lah kok gue di sini, kok gue masih di sini gitu kan, belum ke HRD gitu, masih di gedung C gitu, di jalanannya. Ya udah, akhirnya gue lanjutin ke HRD. Pas balik itu gue cuman dapet dibisikinnya tuh katanya gini, kalau mau gedung ini aman, ini tuh tembok gitu ya, istilahnya kayak apa sih namanya, tembok sama tanah itu loh, sikutnya itu loh, sisinya itu tembok sama tanah itu, pinggirannya itu dilapin sama ini, diolesin darah sapi gitu loh. Mereka mintanya itu, kalau bilang ke gua mintanya sapi tiga yang hitam, kambing yang hitam semuanya, kambing yang hitam,
sapi yang hitam itu darahnya tuh ditaruh di satu tempat, diwadahin satu tempat, diolesin di situ pokoknya buat ngitarin gedung itu, pokoknya buat ngitarin gedung. Terus kalian itu manusia ya katanya, kalian itu manusia main bongkar-bongkar tempat orang, nggak permisi, nggak ada apa, nggak ada omongan, nggak ada gimana katanya. Seenaknya aja ngerusak tempat tinggal kami. Itu lihat, ada itu tuh, lihat tuh, setiap hari tuh ibu itu tuh katanya. Jadi ada makhluk halus gitu ya. Jadi anaknya itu kejepit jadinya, kena dibikin tembok. Jadi setiap hari dia nyuapin anaknya di situ. Ya gue juga kasihan ya ngelihatnya, namanya gue juga ibu gitu kan. Kalau anak gue kejepit kayak gitu juga gue gimana gitu. Tapi kan gue mau ngomong sama siapa yang percaya sama gue gitu kan. Kalau kalian bilang gue yang ngomong sama Mister Yang, ya Mister Yang juga siapa sih di situ gitu kan. Lagian juga kan gue pikir ada yang lebih dari gua ilmunya gitu kan, ada yang lebih pinter, ada yang lebih hebat dari gua mah bukan siapa-siapa kalau gua kan mikirnya seperti itu. Makanya gua cuman bilang sama temen gua ceritain tuh mintanya seperti itu per 6 bulan sapi sama kambing tuh. Mereka tuh nggak butuh, abis disaji ini masa beras karungan, buah buah apel, jeruk, yang kayak gitu. Maksudnya kayak orang-orang di Taiwan sini gitu kan, kayak orang-orang di Taiwan sini kalau sesembahan gimana gitu kan, ngadain persembahan. Kan beda budaya, beda tradisi. Kalau di Indonesia kan nggak kayak begitu mintanya. Udah, akhirnya dari situ gue ketemu lah sama teman-teman gue juga. Gue datengin teman-teman gue yang tangannya buntung. Besok-besokannya tuh habis dia udah kerja lagi ya, karena dia kan di rumah sakit lama juga ya, sekitar hampir 3 minggu gitu, tangannya kan buntung. Ya gue tanya masih AA tuh, gimana ceritanya tangan bisa kepres kayak begitu, bisa kebuntung, kata gue. Nggak tahu Nat, kan dia itu bagian megang sepatu ya, kan begini kalau ngepres sepatu ya kan begini kan, naro karena dia bagian belakang kan buat dipres. Jadi kata dia harusnya kan dia di belakang sedikit, tapi dia kayaknya ada yang majuin tangannya, dan dia bilang itu saat kepres itu dia nggak berasa sakit sama sekali. Dia lihat jarinya itu loncat depan mata dia, pung gitu ya, loncat, dia lihat gitu loh, tapi dia nggak ngerasa sakit. Darahnya muncrat aja kena muka dia segala macam, dia nggak berasa, kata dia tuh nggak tahu, dia kayak nggak sadar aja. Pas udah orang-orang pada ngejerit, ada yang nepok segala macam, baru dia kayak yang sadar. Oh, modelnya kayak yang tadi, yang ngejahit tangannya itu loh, yang ngejahit tangannya sama gua ditepok, baru dia sadar gitu kan kalau tangannya kena kejahit. Nah, dari kejadian itu sekitar bulan depannya gue mundur, gue pindah tempat kerja, gue dapet kerjaan yang gajinya lebih gede. Jadi gue pindah keluar dari pabrik itu bukan karena ada masalah gimana, bukan, tapi karena emang gue nyari gajinya yang lebih gede dari yang di pabrik itu. Dan kebenaran di pabrik itu kerjaan gue sangat amat capek ya, gue sampai sering masuk ke klinik lah di situ, kayak seperti itu. Cuman yang kalau dengar sampai sekarang masih kejadian terus, artinya ya emang belum tertangani dengan baik. Dan soal pembangunan gedung DEF itu memang terhambat selama berapa lama, tapi katanya berhasil dipindahin batunya. Pohonnya batunya nggak bisa dipindah, tapi kalau yang pohonnya bisa ditebang, bisa dipindahin. Jadi bukan ditebang gimana, jadi dipindahin, digeser gitu loh, pohonnya minta digeser gitu. Karena setelah gua cari-cari tahu juga, ternyata pabrik ini tuh tadinya tanah rawa yang angker, yang amat ditakutin sama penduduk setempat, penduduk di situ, penduduk lokal. Jadi kalau gue tanya-tanya tuh, itu dulu apa sih? Wah, ini mah dulu rawa, nggak ada yang berani ke sini tuh, nggak ada, pokoknya nggak ada yang berani main ke situ. Kita tuh kalau udah siang, ada sekitar jam 3 aja
jam 2 jam 3 udah nggak ada yang mau lewat sini, nggak ada yang berani katanya gitu, karena emang banyak macem-macem kejadian aneh-aneh di Sydney tuh katanya dari dulunya. Nah itu kejadian gua kerja di pabrik sepatu di Sukabumi. Di situ emang banyak pabrik lain. Ada berapa temen gua juga yang kerja di pabrik Kino segala macam. Kalau di pabrik Kino itu mesinnya suka nyala sendiri. Mereka bilang kalau cerita ke gua nih teman-teman tuh. Kalau di pabrik Kino itu ntar mesinnya nyala sendiri, jalan sendiri, gerak sendiri gitu loh. Ntar ada yang nyerupain teman kita, apalagi kalau kita shift malam, karena Kino itu kan ada shift pagi ada shift malamnya. Kalau di pabrik gua nggak ada, kecuali bagian outsole ada bagian shift malamnya karena laki semua. Nah itu kalau di Kino tuh ada bagian shift malamnya, itu ntar kadang nyerupain segala macem kayak gitu. Kayak teman kita padahal bukan, padahal teman kita lagi di mana, ntar kita lihatnya di mana. Kita harusnya mesin tuh mati, tak tahu nyala jalan sendiri. Ntar kita lihat ada orang berdiri di situ. Itu cerita-ceritanya temen gua kalau yang di pabrik Kino. Pabrik-pabrik lain juga ada, di pabrik tekstil juga sama, gangguannya juga banyak. Ya pokoknya daerah situ boleh dibilang pabriknya semua pada bermasalah. Dah, habis ini kita lanjut ke cerita gua yang di kos-kosan ya. Cerita gua yang di kos-kosan waktu gua kerja di pabrik sepatu ini. Mungkin ya entahlah. Mungkin gua adain hari Senin hari Kamis kali ya. Jadi pas sama buat puasa Senin Kamis gitu ya. Semoga aja ya gua bisa. Oke, makasih ya untuk semuanya. Sehat selalu, lancar selalu rezekinya buat semua yang lihat videonya gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.